Lebih sedikit ternyata lebih baik. Studi meta terbaru menunjukkan bahwa penalaran yang lebih pendek dapat meningkatkan akurasi AI hingga 34%. Ini berarti, ketika AI diberikan informasi yang lebih ringkas dan langsung, kemampuannya untuk membuat keputusan yang tepat meningkat pesat. Bayangkan, jika kita bisa menyederhanakan data yang kompleks, bukan hanya untuk AI, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan mengurangi kebisingan informasi, kita bisa fokus pada inti masalah. Jadi, mari kita terapkan prinsip ini. Lebih sedikit kata, lebih banyak makna. Ini bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang kejelasan dalam berpikir dan berkomunikasi. Penelitian terbaru dari tim Fair Meta dan Universitas Ibrani Yerusalem menunjukkan sesuatu yang menarik. Memaksa model bahasa besar untuk berpikir lebih sedikit ternyata bisa meningkatkan kinerja mereka dalam tugas-tugas penalaran yang kompleks. Ini seperti memberi mereka kebebasan untuk berimprovisasi. Ketika kita mengurangi beban kognitif mereka bisa lebih fokus pada pola dan konteks, menghasilkan jawaban yang lebih akurat dan relevan. Ini membuka jalan bagi pengembangan AI yang lebih efisien dan cerdas. Siapa sangka, kadang-kadang kurang itu lebih. Studi terbaru menunjukkan bahwa proses penalaran yang lebih pendek dalam sistem AI ternyata bisa menghasilkan hasil yang lebih akurat. Ini bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga efisiensi. Dengan mengurangi langkah-langkah yang tidak perlu, kita tidak hanya mendapatkan jawaban yang lebih tepat, tetapi juga menghemat biaya komputasi secara signifikan. Bayangkan, teknologi yang lebih cerdas dan lebih hemat biaya. Ini membuka peluang baru dalam pengembangan AI, membuatnya lebih aksesibel bagi banyak orang. Jadi, semakin pendek prosesnya, semakin cerdas hasilnya. Dalam karya ini, kami menantang asumsi bahwa rantai berpikir yang panjang selalu menghasilkan penalaran yang lebih baik. Seringkali, kita terjebak dalam kompleksitas yang justru mengaburkan pemahaman. Kami berargumen bahwa memilih rantai berpikir yang lebih pendek bisa meningkatkan kemampuan penalaran, terutama dalam konteks model bahasa besar. Dengan menyederhanakan proses berpikir, kita dapat lebih fokus pada inti masalah dan menghasilkan solusi yang lebih efektif. Jadi, mari kita berhenti berpikir berlebihan dan mulai memilih pendekatan yang lebih efisien untuk meningkatkan penalaran kita. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan tradisional dalam pengembangan AI mungkin perlu ditinjau ulang. Sementara banyak perusahaan berfokus pada peningkatan sumber daya komputasi untuk mendukung rantai pemikiran yang panjang, kita harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Mengapa kita harus mengandalkan proses yang rumit ketika solusi yang lebih sederhana bisa jadi lebih efektif? Dengan mengeksplorasi metode alternatif, kita bisa membuka jalan bagi inovasi yang lebih cepat dan lebih cerdas. Ini bukan hanya tentang kekuatan komputasi, tetapi juga tentang bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk memecahkan masalah dengan cara yang lebih cerdas. Akurasi AI memang menarik untuk dibahas. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ketika model AI menggunakan rantai penalaran yang lebih pendek, akurasinya meningkat hingga 34%. Ini berarti, dengan menyederhanakan proses berpikir, AI bisa lebih cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Bayangkan saja, seperti kita yang lebih mudah memahami sesuatu ketika informasi disajikan dengan jelas dan ringkas. Jadi, pendekatan ini bukan hanya efisien, tapi juga membuka peluang baru dalam pengembangan teknologi AI. Dengan akurasi yang lebih tinggi, kita bisa berharap AI akan lebih bermanfaat dalam berbagai bidang, mulai dari kesehatan hingga pendidikan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa dalam tugas penalaran, rantai penalaran yang lebih pendek bisa menghasilkan jawaban yang lebih akurat. Faktanya, mereka bisa mencapai akurasi hingga 34,5% lebih baik dibandingkan dengan rantai yang lebih panjang. Ini bukan hanya berlaku untuk satu model, tetapi juga di berbagai tolok ukur AI terkemuka. Jadi, jika kita ingin meningkatkan kemampuan berpikir kritis AI, mungkin kita perlu mempertimbangkan untuk menyederhanakan proses penalaran. Ternyata, kadang-kadang, kesederhanaan adalah kunci untuk mendapatkan jawaban yang tepat.
Meskipun penalaran ekstensif menunjukkan hasil yang mengesankan, kita tidak bisa mengabaikan biaya komputasi dan waktu inferensi yang signifikan. Bayangkan, sistem ini bisa memakan waktu berjam-jam hanya untuk memproses data yang sama, sementara efisiensi adalah kunci dalam dunia yang serba cepat ini. Kita perlu berpikir kritis tentang bagaimana kita menerapkan teknologi ini. Jika kita tidak mengatasi inefisiensi ini, kita mungkin terjebak dalam siklus yang tidak produktif. Mari kita cari solusi yang lebih cerdas dan hemat waktu, sehingga kita bisa memanfaatkan potensi penuh dari penalaran ekstensif tanpa mengorbankan efisiensi. Berdasarkan temuan ini, kami mengembangkan pendekatan baru yang kami sebut Short M@K. Konsepnya sederhana namun revolusioner. Dengan menjalankan beberapa upaya penalaran secara paralel, kami dapat mempercepat proses pengambilan keputusan. Namun, kami tidak sembarangan. Kami menghentikan komputasi setelah beberapa proses pertama selesai. Ini memungkinkan kami untuk fokus pada hasil yang paling relevan. Akhirnya, jawaban yang kami pilih adalah hasil pemungutan suara mayoritas di antara rantai yang lebih pendek ini. Dengan cara ini, kami mengoptimalkan efisiensi dan akurasi, menjadikan proses lebih cepat dan lebih cerdas. Metode Short M@K baru ini benar-benar mengubah permainan dalam dunia komputasi. Bayangkan, kita bisa memangkas biaya hingga 40% hanya dengan mengoptimalkan proses yang ada. Ini bukan hanya soal penghematan, tapi juga peningkatan kinerja yang signifikan. Dengan pendekatan ini, kita bisa memproses data lebih cepat dan efisien. Teknologi ini memanfaatkan algoritma canggih yang mengurangi redundansi, sehingga sumber daya kita digunakan secara maksimal. Hasilnya, lebih banyak inovasi dan produktivitas tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Ini adalah langkah besar menuju masa depan yang lebih cerdas dan hemat. Dalam dunia organisasi yang menerapkan sistem penalaran AI berskala besar, dampaknya sangat signifikan. Bayangkan, para peneliti menemukan bahwa metode baru ini bisa mengurangi penggunaan sumber daya komputasi hingga 40%. Ini bukan hanya angka, tapi sebuah revolusi. Dengan tetap mempertahankan kinerja yang sama, seperti pendekatan standar, organisasi bisa menghemat biaya dan waktu. Ini artinya, lebih banyak inovasi dan efisiensi dalam setiap proyek. Dengan teknologi yang terus berkembang, kita berada di ambang era baru dalam pengolahan data dan pengambilan keputusan. Siapa yang tidak ingin menjadi bagian dari perubahan ini? Short Trigan K memang sedikit kurang efisien dibandingkan Short Sataan K, tetapi keunggulannya sangat mencolok. Ia secara konsisten melampaui pemungutan suara mayoritas di semua anggaran komputasi. Ini berarti, meskipun ada trade-off dalam efisiensi, kecepatan yang ditawarkan luar biasa. Dengan pengurangan waktu dinding hingga 33%, kita bisa menyelesaikan tugas lebih cepat tanpa mengorbankan akurasi. Jadi, meski ada beberapa kekurangan, Short Trigan K tetap menjadi pilihan yang menarik untuk meningkatkan performa komputasi kita. Michael Hasid dan timnya telah membuat penemuan menarik dalam dunia AI. Mereka menemukan bahwa melatih model AI dengan contoh penalaran yang lebih pendek ternyata meningkatkan kinerjanya. Ini menantang asumsi lama yang selama ini kita pegang dalam pengembangan AI. Bayangkan, dengan pendekatan yang lebih sederhana, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Ini membuka peluang baru untuk inovasi dan bisa jadi langkah penting menuju AI yang lebih efisien dan efektif. Siapa sangka, kadang-kadang kesederhanaan adalah kunci untuk kemajuan yang luar biasa. Pelatihan pada S1 yang lebih pendek ternyata bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik. Kenapa bisa begitu? Karena dengan waktu yang lebih singkat, mahasiswa lebih fokus dan terarah, memaksimalkan setiap menit yang ada. Sebaliknya, penyempurnaan pada S1 yang panjang justru bisa memperlambat proses penalaran. Bayangkan, waktu yang dihabiskan untuk teori yang berlebihan seringkali tidak sebanding dengan peningkatan kinerja yang didapat. Jadi, efisiensi dalam pelatihan itu kunci. Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa mencapai hasil yang optimal tanpa terjebak dalam waktu yang terbuang. Dalam dunia teknologi yang terus berkembang,
Banyak raksasa teknologi yang mulai menerapkan pendekatan jangan terlalu dipikirkan. Ini bukan berarti mereka mengabaikan kualitas, tetapi lebih kepada mengurangi overthinking yang bisa menghambat inovasi. Dengan fokus pada eksekusi cepat, mereka bisa menghemat jutaan dolar. Misalnya, alih-alih menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk merancang fitur sempurna, mereka meluncurkan versi awal, mengumpulkan umpan balik, dan memperbaiki secara bertahap. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga memungkinkan mereka beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Jadi, kadang-kadang langkah pertama yang sederhana bisa membawa hasil yang luar biasa. Temuan ini sangat menarik, terutama di tengah persaingan ketat industri AI saat ini. Perusahaan-perusahaan besar berlomba-lomba untuk mengembangkan model-model yang semakin canggih. Dan ini bukan hanya soal inovasi, tetapi juga tentang efisiensi. Sumber daya komputasi yang dibutuhkan sangat besar, dan biaya yang dikeluarkan bisa mencapai miliaran. Namun, di balik semua itu, ada potensi luar biasa untuk menciptakan solusi yang dapat mengubah cara kita hidup dan bekerja. Kita berada di ambang revolusi teknologi, di mana setiap langkah maju bisa membuka pintu bagi penemuan baru yang tak terbayangkan sebelumnya. Temuan kami menunjukkan bahwa kita perlu memikirkan kembali metode komputasi waktu ujian dalam penalaran LLM. Banyak yang percaya bahwa berpikir lebih lama akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Namun, kenyataannya bisa berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa proses berpikir yang berkepanjangan justru bisa menurunkan kinerja. Ini mungkin terdengar kontraintuitif, tetapi terlalu banyak waktu untuk merenung bisa membuat kita terjebak dalam kebingungan. Jadi, mungkin saatnya untuk mengevaluasi pendekatan kita dan menemukan keseimbangan yang lebih efektif dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menawarkan perspektif baru yang berbeda dari pendekatan yang sudah ada. Sementara metode rantai pemikiran dan konsistensi diri dari OpenAI mendorong penalaran yang lebih luas, kami mengambil langkah lebih jauh. Kami mengintegrasikan ide-ide dari Tree of Thoughts yang dikembangkan oleh Princeton dan Google DeepMind, serta metodologi Self-Refine dari Carnegie Mellon. Dengan menggabungkan berbagai pendekatan ini, kami berusaha menciptakan sistem penalaran AI yang lebih efisien dan adaptif. Ini bukan hanya tentang algoritma, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengoptimalkan proses berpikir mesin untuk hasil yang lebih baik. Dalam dunia investasi AI, banyak yang berpikir bahwa semakin besar daya komputasi, semakin baik hasilnya. Namun, penelitian terbaru menunjukkan sebaliknya. Ternyata, mengoptimalkan efisiensi bisa membawa penghematan biaya yang signifikan dan bahkan meningkatkan kinerja. Jadi, alih-alih terjebak dalam perlombaan untuk mendapatkan perangkat keras terkuat, kita seharusnya fokus pada bagaimana memaksimalkan sumber daya yang ada. Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa mendapatkan hasil yang optimal tanpa harus menguras anggaran. Ini adalah kunci untuk membuat keputusan yang cerdas dalam investasi teknologi masa depan. Dalam dunia teknologi yang terus berkembang, kita sering terjebak dalam obsesi untuk meningkatkan skala. Namun, ternyata mengajarkan AI untuk lebih ringkas bisa jadi kunci untuk efisiensi. Dengan pendekatan yang lebih sederhana, kita tidak hanya menghemat daya komputasi, tetapi juga meningkatkan kecerdasan mesin itu sendiri. Ini mengingatkan kita pada kebijaksanaan kuno. Terkadang, terlalu banyak berpikir justru menghambat kreativitas. Dengan mengurangi kompleksitas, kita memberi ruang bagi inovasi yang lebih cerdas dan efektif. Jadi, mari kita belajar dari masa lalu dan terapkan prinsip-prinsip sederhana dalam pengembangan AI kita. Kesimpulan yang menarik, ternyata penalaran yang lebih singkat dan cerdas dapat meningkatkan akurasi AI hingga 34%. Ini menunjukkan bahwa dalam dunia yang serba cepat ini, efisiensi sangat penting. Dengan menyederhanakan informasi, kita tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga meningkatkan pemahaman. Bayangkan jika kita bisa memanfaatkan pendekatan ini dalam kehidupan sehari-hari.
kita bisa membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Jadi, mari kita terapkan prinsip ini, baik dalam teknologi maupun dalam interaksi kita sehari-hari. Singkat dan jelas, itulah kuncinya. Nvidia baru saja mengumumkan hasil kuartal pertama yang mengejutkan. Pendapatan mereka melonjak 69% dibandingkan tahun lalu. Ini bukan hanya angka biasa, tetapi menunjukkan betapa kuatnya permintaan untuk teknologi AI dan gaming. Dengan inovasi terbaru dalam chip grafis, Nvidia benar-benar memimpin pasar. Para analis sebelumnya meragukan, tapi mereka berhasil mengalahkan estimasi dengan performa yang luar biasa. Ini adalah bukti bahwa investasi dalam teknologi canggih membuahkan hasil. Siapa yang menyangka, di tengah tantangan ekonomi, Nvidia justru bisa bersinar lebih terang. Nvidia baru saja melaporkan pendapatan kuartal pertama yang mencengangkan, mencapai 44,1 miliar. Ini adalah kenaikan 12% dari kuartal sebelumnya dan lonjakan luar biasa 69% dibandingkan tahun lalu. Angka-angka ini bukan hanya sekadar statistik, mereka mencerminkan bagaimana Nvidia mendorong inovasi di dunia AI dan chip grafis. Dengan teknologi yang semakin canggih, Nvidia tidak hanya mengubah cara kita berinteraksi dengan perangkat, tetapi juga bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari. Dari gaming hingga kecerdasan buatan, dampak mereka terasa di berbagai sektor. Ini adalah contoh nyata bagaimana perusahaan teknologi dapat mengubah masyarakat secara signifikan. Pada 9 April 2025, pemerintah ASS mengumumkan bahwa Nvidia harus mendapatkan lisensi untuk mengekspor produk H20 ke Cina. Ini tentu saja mengejutkan karena Nvidia harus menanggung biaya sebesar 4,5 miliar di kuartal pertama tahun fiskal 2026. Biaya ini terkait dengan kelebihan persediaan H20 dan penurunan permintaan. Namun, meski ada tantangan ini, saham Nvidia justru melonjak 4,4% dalam perdagangan setelah jam kerja. Ini menunjukkan bahwa pasar tetap optimis terhadap potensi Nvidia meski ada hambatan. Menarik, bukan? Penjualan produk H20 mencapai angka yang mengesankan, yaitu 4,6 miliar untuk kuartal pertama tahun fiskal 2026. Namun, ada tantangan besar di depan. Nvidia tidak bisa mengirimkan tambahan pendapatan H20 sebesar 2,5 miliar karena persyaratan lisensi ekspor baru. Ini tentu saja memengaruhi proyeksi keuangan mereka. Jika kita tidak menghitung biaya sebesar 4,5 miliar, margin kotor non-GAAP mereka akan mencapai 7,1%. Angka yang sangat menarik, tetapi tantangan regulasi bisa menjadi penghalang. Bagaimana langkah selanjutnya untuk Nvidia dalam menghadapi situasi ini? Kuartal ini, laba per saham terdilusi GAAP mencapai 796, sementara non-GAAP di 8,1. Menariknya, jika kita tidak menghitung biaya 4,5 miliar dan dampak pajak terkait, laba per saham non-GAAP bisa melonjak menjadi 96 sen. Analis pun memperkirakan laba bersih sebesar 75 sen per saham dengan pendapatan Q1 yang mencapai 43,2 miliar. Angka-angka ini menunjukkan performa yang cukup solid meskipun ada tantangan di luar sana. Ini adalah gambaran menarik tentang bagaimana perusahaan beradaptasi dan berinovasi di pasar yang kompetitif. Superkomputer AI Blackwell NVL72 adalah terobosan luar biasa dalam dunia teknologi. Mesin berpikir ini dirancang untuk penalaran yang lebih canggih dan kini diproduksi secara massal oleh berbagai penyedia layanan cloud. Permintaan global untuk infrastruktur AI Nvidia sangat mengesankan, dengan pembuatan token inferensi AI melonjak 10 kali lipat dalam setahun terakhir. Saat agen AI menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, kebutuhan akan komputasi AI hanya akan terus meningkat. Negara-negara di seluruh dunia mulai mengakui AI sebagai infrastruktur vital, sebanding dengan listrik dan internet. Nvidia berada di garis depan transformasi ini, memimpin perubahan yang akan membentuk masa depan kita. Ketika DeepSeek muncul, banyak pemegang saham Nvidia mulai merasa cemas.
pada 27 Januari, saham Nvidia anjlok 17%, kehilangan nilai pasar sebesar 600 miliar. Semua ini terjadi karena investor khawatir bahwa model AI DeepSeek yang efisien bisa mengurangi permintaan untuk perangkat keras AI Nvidia yang selama ini sangat menguntungkan. Namun, menariknya, setelah penurunan itu, saham Nvidia mulai pulih. Ini menunjukkan betapa dinamisnya pasar teknologi dan bagaimana inovasi baru bisa mengubah lanskap dengan cepat. Kita harus terus memantau perkembangan ini. Nvidia baru-baru ini meremehkan kekhawatiran yang muncul di pasar. Selama kuartal ini, mereka mengumumkan serangkaian produk baru yang menarik di pameran dagang Computex di Taiwan. Salah satu sorotan adalah GPU terbaru mereka yang menjanjikan performa luar biasa untuk gaming dan aplikasi AI. Selain itu, mereka juga memperkenalkan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi energi, menjawab tantangan keberlanjutan di industri. Dengan inovasi ini, Nvidia tidak hanya menunjukkan komitmennya terhadap kemajuan teknologi, tetapi juga berusaha untuk tetap menjadi pemimpin di pasar yang semakin kompetitif. Nvidia baru saja merilis prospeknya untuk kuartal kedua, dan mereka memperkirakan pendapatan mencapai 45 miliar rupiah dengan margin kesalahan 2%. Ini angka yang mengesankan, tetapi kita tidak bisa mengabaikan kerugian pendapatan sebesar 8 miliar yang mereka alami akibat pembatasan kontrol ekspor. Artinya, meskipun ada potensi pertumbuhan yang besar, tantangan global tetap mengintai. Ini menunjukkan betapa pentingnya inovasi dan adaptasi dalam industri teknologi. Nvidia harus terus berinovasi untuk tetap bersaing di pasar yang semakin ketat ini. Margin kotor kami untuk GAAP diharapkan mencapai 71,8%, sementara untuk non-GAAP sedikit lebih tinggi di 72,0%. Tentu saja, ada toleransi plus atau minus 50 basis poin. Kami berkomitmen untuk terus berupaya mencapai margin kotor di kisaran pertengahan 70% pada akhir tahun ini. Ini bukan hanya angka, ini adalah cerminan dari efisiensi operasional dan strategi yang kami terapkan. Dengan fokus yang tepat, kami yakin bisa mencapai target ini dan memberikan nilai lebih bagi pemangku kepentingan kami. Mari kita lihat bagaimana perjalanan ini akan berlangsung. Beban operasional GAAP diperkirakan mencapai sekitar 5,7 miliar, sementara beban non-GAAP sekitar 4,4 miliar. Ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam cara perusahaan mengelola biaya. Yang menarik, pertumbuhan beban operasional untuk tahun fiskal 2026 diperkirakan akan melonjak di kisaran pertengahan 30%. Ini menandakan bahwa perusahaan sedang berinvestasi besar-besaran untuk pertumbuhan. Namun, kita juga harus waspada karena kenaikan biaya ini bisa mempengaruhi profitabilitas. Memahami perbedaan antara GAAP dan non-GAAP sangat penting bagi investor untuk membuat keputusan yang tepat. Pendapatan kuartal pertama Nvidia mencapai 39,1 miliar, meningkat 10% dari kuartal sebelumnya dan melonjak 73% dibandingkan tahun lalu. Ini adalah pencapaian luar biasa yang menunjukkan betapa pesatnya perkembangan teknologi AI. Yang lebih menarik, Nvidia mengumumkan rencana untuk membangun pabrik di AS. Ini bukan hanya tentang produksi, tetapi juga kolaborasi dengan mitra untuk menciptakan superkomputer AI yang canggih. Langkah ini akan memperkuat posisi AS dalam industri teknologi dan membuka banyak peluang baru. Inovasi dan investasi seperti ini adalah kunci untuk masa depan yang lebih cerah dalam dunia AI. Perusahaan ini baru saja meluncurkan Nvidia Blackwell Ultra dan Nvidia Dynamo, dua inovasi yang akan mempercepat dan meningkatkan skala model penalaran AI. Ini adalah langkah besar dalam dunia kecerdasan buatan. Selain itu, mereka juga mengumumkan kemitraan strategis dengan Humain untuk membangun pabrik AI di Kerajaan Arab Saudi. Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem yang mendorong gelombang pengembangan kecerdasan buatan berikutnya.
Bayangkan potensi yang akan terwujud. Di Timur Tengah, sebuah langkah revolusioner telah diambil dengan peluncuran Stargate UAE di Abu Dhabi. Ini bukan sekadar proyek biasa. Ini adalah klaster infrastruktur AI generasi berikutnya yang akan mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Bersama mitra strategis seperti J42, OpenAI, Oracle, SoftBank Group, dan Cisco, Stargate UAE akan mendorong inovasi dan kolaborasi di bidang kecerdasan buatan. Bayangkan, dengan dukungan dari perusahaan-perusahaan terkemuka ini, kita akan melihat solusi cerdas yang dapat meningkatkan efisiensi di berbagai sektor, mulai dari kesehatan hingga transportasi. Ini adalah era baru bagi teknologi di kawasan ini, dan potensi yang ada sungguh luar biasa. Perusahaan ini sedang melangkah besar dengan rencana kolaborasi bersama Foxconn dan pemerintah Taiwan untuk membangun superkomputer pabrik AI. Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang masa depan inovasi. Selain itu, mereka mengumumkan inisiatif bersama Alphabet dan Google untuk mengembangkan solusi AI dalam bidang agensi, robotika, dan penemuan obat. Bayangkan potensi yang bisa dihasilkan. Dengan kolaborasi ini, kita bisa melihat kemajuan yang signifikan dalam cara kita berinteraksi dengan teknologi dan meningkatkan kualitas hidup. Ini adalah langkah yang menarik menuju era baru kecerdasan buatan. Baru-baru ini, NVIDIA Blackwell resmi hadir di berbagai platform cloud besar seperti AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, dan Oracle Cloud Infrastructure. Ini adalah langkah besar bagi para pengembang dan perusahaan yang ingin memanfaatkan kekuatan AI dan machine learning. Dengan Blackwell, kita bisa mengakses performa tinggi dan efisiensi yang lebih baik dalam pengolahan data. Bayangkan saja, kemampuan untuk menjalankan model-model kompleks dengan lebih cepat dan biaya yang lebih efisien. Ini membuka peluang baru untuk inovasi di berbagai industri, dari kesehatan hingga otomotif. Siapa yang tidak ingin berinovasi dengan teknologi terbaru ini? Pendapatan game pada kuartal pertama ini benar-benar mencengangkan. Mencapai rekor 3,8 miliar, angka ini melonjak 48% dari kuartal sebelumnya dan 42% dibandingkan tahun lalu. Ini menunjukkan betapa pesatnya industri game berkembang. Para gamer semakin banyak, dan inovasi dalam game terus menarik perhatian. Dari game mobile hingga konsol, semua segmen mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Ini bukan hanya tentang hiburan, tetapi juga tentang komunitas yang terbentuk di sekitar game. Dengan angka yang terus meningkat, bisa dipastikan bahwa masa depan industri ini sangat cerah. NVIDIA baru saja meluncurkan GeForce RTX 570 dan RTX 590, dan ini adalah kabar baik bagi para gamer. Dengan arsitektur Blackwell, grafis yang ditawarkan semakin memukau, memberikan pengalaman gaming yang lebih realistis dan responsif. Harga mulai dari 299 untuk desktop dan 199 untuk laptop menjadikannya pilihan menarik bagi berbagai kalangan. Dengan performa yang ditingkatkan, kalian bisa menikmati game favorit dengan detail yang lebih tajam dan frame rate yang lebih tinggi. Ini adalah langkah besar dari NVIDIA untuk memenuhi kebutuhan gamer di seluruh dunia. Penerapan yang kuat oleh para gamer telah membuat Blackwell tumbuh pesat, seperti yang diungkapkan Colette Kress, CFO NVIDIA. Dengan peningkatan pasokan dan ketersediaan di Q1, Blackwell benar-benar lepas landas. NVIDIA optimis bisa melanjutkan tren positif ini di Q2. Menariknya, GeForce kini memiliki jejak 100 juta pengguna. Dan yang lebih mengesankan, model PC AI, mereka bisa menjalankan teknologi AI Copilot Plus dari Microsoft. Ini adalah langkah besar untuk masa depan gaming dan teknologi. NVIDIA DLSS 4 kini sudah hadir di lebih dari 125 game. Ini adalah kabar gembira bagi para gamer. Bayangkan, game seperti Black Myth Wukong dan Doom, The Dark Ages kini bisa memberikan pengalaman visual yang lebih halus dan realistis. Tidak hanya itu, kita juga bisa menikmati petualangan seru di Indiana Jones
Jones and the Great Circle, Marvel Rivals, dan Star Wars Outlaws dengan performa yang lebih baik. Teknologi ini benar-benar mengubah cara kita bermain, membuat setiap detil lebih hidup. Siap-siap merasakan grafis yang memukau dan frame rate yang lebih stabil. Nintendo Switch 2 akan hadir pada 5 Juni dengan prosesor Nvidia yang mendukung DLSS bertenaga AI, memungkinkan game dimainkan hingga resolusi 4K. Ini adalah lompatan besar bagi konsol game saat ini. Bayangkan pengalaman bermain yang lebih halus dan detail yang lebih tajam. Selain itu, Nvidia juga meluncurkan platform modding RTX Remix yang sudah menarik lebih dari 2 juta gamer. Bersamaan dengan itu, demo Half-Life 2 RTX juga dirilis, membawa nostalgia dengan sentuhan modern. Ini adalah era baru bagi para gamer, dan saya tidak sabar untuk melihat apa yang akan datang. Pendapatan kuartal pertama kita mencapai 509 juta, tetap stabil dibandingkan kuartal sebelumnya, tetapi yang menarik, ini naik 19% dibandingkan tahun lalu. Ini menunjukkan pertumbuhan yang solid. Selain itu, kami sangat senang mengumumkan peluncuran seri Nvidia RTX Pro Blackwell untuk workstation dan server. Dengan teknologi terbaru, performa grafis yang luar biasa, dan efisiensi yang ditingkatkan, Blackwell siap mengubah cara kita bekerja. Ini adalah langkah besar dalam mendukung para profesional di berbagai industri. Mari kita sambut inovasi ini dan lihat bagaimana ia dapat meningkatkan produktivitas kita. Perusahaan ini baru saja meluncurkan superkomputer AI pribadi, Nvidia DGX Spark dan DGX Station, yang didukung oleh platform Nvidia Grace Blackwell. Ini adalah terobosan besar dalam dunia komputasi. Dengan kemampuan pemrosesan yang luar biasa, DGX Spark dapat menangani analisis data besar dan pelatihan model AI dengan efisiensi yang belum pernah ada sebelumnya. Sementara itu, DGX Station menawarkan solusi komputasi yang lebih terjangkau untuk para peneliti dan pengembang. Bayangkan, semua kekuatan ini dalam genggaman tangan kita. Inovasi ini tidak hanya mempercepat penelitian, tetapi juga membuka peluang baru dalam berbagai industri. Siap-siap untuk melihat dampak besar dari teknologi ini. Nvidia baru saja mengumumkan kolaborasi luar biasa dengan Accenture, Ansys, Databricks, SAP, Schneider Electric dengan ETAP, dan Siemens. Mereka semua mengintegrasikan platform Nvidia Omniverse ke dalam solusi mereka. Ini bukan sekadar langkah biasa, ini adalah revolusi dalam digitalisasi industri. Dengan memanfaatkan AI fisik, perusahaan-perusahaan ini berusaha mempercepat transformasi digital, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan inovasi yang lebih cepat. Bayangkan bagaimana teknologi ini akan mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi dengan mesin. Ini adalah masa depan industri yang lebih cerdas dan terhubung. Pendapatan otomotif kuartal pertama mencapai 597 juta. Meskipun ada penurunan 1% dibandingkan kuartal sebelumnya, kita patut bersyukur karena angka ini melonjak 72% dibandingkan tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa industri otomotif mulai pulih dan berkembang pesat. Mungkin ada tantangan di depan, tetapi tren positif ini memberi harapan bagi kita semua. Dengan inovasi dan strategi yang tepat, kita bisa melihat pertumbuhan yang lebih besar di masa mendatang. Mari kita terus dukung perkembangan ini. Perusahaan kami baru saja mengumumkan kolaborasi yang sangat menarik dengan General Motors. Kami akan mengembangkan kendaraan, pabrik, dan robot generasi berikutnya dengan memanfaatkan teknologi canggih dari Nvidia. Dengan Nvidia Omniverse, kami akan menciptakan simulasi yang realistis untuk desain dan pengujian. Nvidia Cosmos akan membantu kami dalam analisis data besar, sementara Nvidia Drive AGX akan mengoptimalkan sistem otonom pada kendaraan. Ini bukan hanya tentang inovasi, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Bersiaplah untuk melihat bagaimana teknologi ini mengubah cara kita bertransportasi.
Nvidia baru saja meluncurkan Nvidia Isaac GR Lolo TN1, robot humanoid terbuka pertama di dunia. Ini adalah langkah besar dalam pengembangan robotika. Tak hanya itu, mereka juga memperkenalkan GR Solo Urute N1.5 yang lebih canggih, serta Nvidia Isaac GR Solo Roti Dreams, cetak biru inovatif untuk menghasilkan data gerakan sintetis. Dan jangan lupa, sistem Nvidia Blackwell yang dirancang untuk mempercepat pengembangan robot humanoid. Dengan teknologi ini, masa depan interaksi manusia dan robot semakin dekat. Keputusan pemerintah AAOS untuk menghentikan penjualan chip AI ke China benar-benar mengundang kritik. CEO Nvidia menekankan bahwa langkah ini bisa menghambat inovasi dan kolaborasi global. Chip AI adalah kunci untuk kemajuan teknologi. Dan dengan membatasi akses, kita justru memperlambat perkembangan yang bisa menguntungkan semua pihak. Selain itu, kebijakan ini bisa mendorong China untuk mempercepat pengembangan teknologi mereka sendiri, menciptakan persaingan yang lebih ketat di masa depan. Dalam dunia yang saling terhubung ini, kolaborasi harusnya lebih diutamakan daripada isolasi. Jensen Huang, CEO Nvidia, baru-baru ini melangkah ke ranah politik dengan komentar tajamnya tentang kebijakan AS yang menghentikan penjualan chip ke China. Dia menyoroti betapa kontradiktifnya langkah ini, mengingat teknologi adalah jantung inovasi. Dengan menghentikan akses, AS justru berisiko kehilangan posisi dominannya di pasar global. Huang mengingatkan kita bahwa kolaborasi, bukan isolasi, adalah kunci untuk kemajuan. Dalam dunia yang semakin terhubung, keputusan ini bisa jadi bumerang bagi industri teknologi AS. Apakah kita siap menghadapi konsekuensinya? Nvidia baru saja mengalami kerugian besar, mencapai 4,5 miliar, akibat keputusan untuk menghentikan penjualan chip AI H20 ke China. Ini semua berawal dari kebijakan Presiden AAOS, Donald Trump, yang memberlakukan pembatasan sebagai bagian dari perang dagang. Bayangkan, sebuah perusahaan teknologi terkemuka harus merelakan pendapatan signifikan hanya karena ketegangan tarif antara AAOS dan China. Dampaknya tidak hanya terasa di pasar saham, tetapi juga bisa mempengaruhi inovasi di sektor AI. Ini menunjukkan betapa kompleksnya hubungan dagang global dan bagaimana keputusan politik bisa mengguncang industri teknologi. Izinkan saya berbagi perspektif tentang pengendalian ekspor. Tiongkok, sebagai pasar AI terbesar, memiliki potensi luar biasa. Dengan setengah dari peneliti AI dunia berada di sana, platform yang sukses di Tiongkok bisa memimpin secara global. Namun, pasar senilai 50 miliar ini hampir tertutup bagi industri AS. Larangan ekspor H20 telah menghentikan bisnis pusat data hopper kami di Tiongkok. Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang strategi dan peluang yang hilang. Kita perlu berpikir lebih jauh tentang bagaimana kebijakan ini mempengaruhi inovasi dan kompetisi di tingkat global. Kami tidak dapat memproduksi hopper lebih lanjut karena peraturan yang ketat. Ini berarti kami harus menghadapi kenyataan pahit. Miliaran dolar inventaris terpaksa dihapus, tidak bisa dijual atau digunakan kembali. Kami sedang mencari cara-cara baru untuk bersaing di pasar yang semakin ketat ini. Namun, hopper bukan lagi pilihan yang layak. Ini adalah tantangan besar bagi kami, tetapi kami tidak akan menyerah. Inovasi dan kreativitas adalah kunci untuk menemukan solusi baru di tengah keterbatasan ini. Huang menyatakan bahwa terlepas dari akses ke chip AAOS, China tetap harus melanjutkan komputasi untuk melatih dan menyebarkan model-model canggih. Ini menunjukkan betapa pentingnya inovasi lokal. Tanpa bergantung pada teknologi luar, China berusaha membangun ekosistem yang mandiri. Dengan investasi besar dalam penelitian dan pengembangan, mereka berfokus pada pengembangan chip sendiri dan algoritma yang lebih efisien. Ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga tentang menciptakan solusi yang dapat diandalkan untuk masa depan. Dalam dunia yang semakin terhubung, kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi adalah kunci untuk tetap relevan. China sudah berada di garis depan teknologi AI, dan pertanyaannya,
Bukan lagi apakah mereka akan memilikinya, tetapi bagaimana pasar AI terbesar di dunia ini akan beroperasi. Jika kita terus melindungi produsen chip Cina dari persaingan AS, kita justru memberi mereka kekuatan lebih di luar negeri. Ini bukan hanya tentang persaingan, tetapi tentang posisi strategis Amerika di panggung global. Kita harus berpikir lebih jauh. Apakah kita ingin menjadi pengamat atau kita ingin berpartisipasi aktif dalam inovasi yang akan membentuk masa depan? Pembatasan ekspor yang diterapkan telah memicu daya saing Tiongkok secara signifikan. Ini bukan sekadar perlombaan chip, ini tentang tumpukan teknologi yang akan mendominasi dunia. Kepemimpinan infrastruktur global kini dipertaruhkan. Amerika Serikat dengan kebijakannya berpegang pada asumsi keliru bahwa Tiongkok tidak mampu memproduksi chip. Asumsi itu ternyata sangat salah. Tiongkok kini menunjukkan kemampuan luar biasa dalam inovasi dan produksi, dan ini mengubah peta persaingan global. Kita harus menyadari bahwa masa depan teknologi tidak hanya ditentukan oleh satu negara saja. Tiongkok memiliki kemampuan manufaktur yang luar biasa, dan ini sangat berpengaruh dalam pengembangan AI. Ketika kita berbicara tentang platform AI, yang menang adalah yang memiliki infrastruktur dan sumber daya terbaik. Kontrol ekspor AI seharusnya memperkuat platform AS, bukan justru mendorong bakat-bakat hebat ke negara lain. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa kehilangan inovasi yang berharga. Kita perlu menciptakan lingkungan yang mendukung pengembang AI di dalam negeri agar bisa bersaing dan berinovasi tanpa harus kehilangan potensi terbaik kita. Sementara Huang mengkritik perubahan kebijakan, ada satu hal yang menarik perhatian saya. Dia mengatakan, sungguh luar biasa melihat aturan penyebaran AI dibatalkan. Ini menunjukkan betapa pentingnya inovasi bagi kita. Presiden Trump menyadari bahwa Amerika tidak bisa berdiri sendiri dalam persaingan global. Kita harus menyebarkan teknologi Amerika ke seluruh dunia. Dengan begitu, kita tidak hanya memimpin dalam inovasi, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai kita diadopsi secara luas. Ini adalah langkah strategis yang bisa mengubah permainan bukan hanya untuk Amerika, tetapi untuk seluruh dunia. Huang merujuk pada aturan penyebaran AI era Biden yang dicabut pada Mei 2025. Tepat sebelum aturan itu berlaku, pemerintahan Biden ingin menerapkan kontrol ekspor pada bobot model AI dan sirkuit terpadu yang bisa membatasi penyebaran teknologi AI secara global. Namun, pemerintahan Trump berargumen bahwa aturan ini justru akan menghambat inovasi AI di Amerika. Ini menciptakan dilema besar. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk mengontrol teknologi yang berpotensi berbahaya. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa pembatasan ini akan menghalangi kemajuan dan daya saing kita di panggung dunia. Apa yang harus kita pilih? Pembatalan aturan penyebaran AI bisa jadi langkah strategis bagi negara-negara seperti Arab Saudi dan perusahaan-perusahaan AI di AS. Dengan melonggarkan pembatasan ekspor teknologi, mereka bisa mempercepat inovasi dan kolaborasi. Namun, pemerintahan Trump tampaknya ingin menjaga dominasi teknologi AI Amerika. Mereka berencana untuk memperkuat kemitraan dengan sekutu terpercaya sambil memblokir akses ke negara-negara yang dianggap musuh. Ini menciptakan dinamika baru dalam persaingan global, di mana teknologi bukan hanya alat, tetapi juga senjata dalam geopolitik. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam perlombaan ini? Huang berkata, Presiden punya rencana, dia punya visi, dan saya percaya padanya. Ini bukan sekadar kata-kata, tapi sebuah harapan untuk masa depan. Namun, saat dia menambahkan, batasan baru itu adalah akhir jalan bagi Hopper, saya merasakan ketegangan. Apa artinya ini bagi kita? Apakah kita siap menghadapi perubahan yang akan datang? Dalam dunia yang terus bergerak, kita harus beradaptasi. Rencana Presiden mungkin membawa kita ke arah yang lebih baik, tapi kita juga harus siap untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Ini adalah momen penting, dan kita semua berperan di dalamnya. Larangan penjualan chip AI ke China, menurut Jensen Huang,
justru bisa merugikan inovasi Amerika. Menahan teknologi bukanlah solusi. Dunia akan terus berkembang dengan atau tanpa kita. Kebijakan ini seolah menutup mata terhadap kenyataan bahwa inovasi tidak mengenal batas. Jika kita tidak berkolaborasi, kita berisiko tertinggal. Apakah larangan ini benar-benar melindungi atau justru menghambat masa depan AI? Kita harus berpikir lebih jauh dan melihat potensi kolaborasi, bukan sekadar menciptakan batasan. Masa depan teknologi harus inklusif, bukan eksklusif.